sini. Nah, kita coba klik kiri lagi, klik kanan, kita pilih select all rebar in host. Setelah selesai kita pilih edit di sini, kita centang lagi ya, view unobscured ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat dia membungkus. Nah, jadi posisinya di sini sudah terlihat model 3D-nya. Yang warna kuning adalah besi 13 di sini ya. Besi 13 dengan jarak 20 cm. Yang berwarna biru adalah besi 16 dengan jarak 100 mili ya, atau 10 cm. Sedangkan yang berwarna merah adalah besi 13 untuk pengikat ya. Ini akan sama dengan model seperti ini. Nah, oke, ini kita kembali ke menu set ya. Nah, ini akan terlihat modelnya seperti ini. Ini videonya cukup panjang, ini kurang lebih 30 menit. Nah, jadi saya batasi untuk I never thought I'd feel like this. Oke, jumpa lagi bersama saya Fardi Kalomata. Selamat datang di channel Polindo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video dari saya. Dan jika merasa video di channel saya ini bermanfaat, silakan di like, kemudian di share bagi yang membutuhkan. Dan jika masih ada pertanyaan, saya persilakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan selalu mencoba untuk membaca dan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Revit untuk pembuatan pembesian file cap tipe 3 dengan bore filenya ya. Nah, di tutorial yang sebelumnya saya sudah membagikan pembesian untuk file cap tipe 1 ya, seperti ini, dan file cap tipe yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk bore filenya juga saya sudah buat ya. Di sini sudah kita coba masukkan ke dalam sheet ya. Nah, di hari ini saya akan melanjutkan untuk tipe yang ketiga. Oke. Jadi bagi yang belum sempat menonton untuk tipe yang pertama dan tipe yang kedua, silakan cek video di screen atau bisa cek linknya yang ada di deskripsi. Baiklah, ini saya tutup dulu. Oke. Nah, kita akan masuk ke file cap tipe 3. Nah, untuk file cap tipe 3 sebenarnya dia sedikit ini ya, sedikit berbeda pengerjaannya atau pembuatannya dengan file cap tipe 1 dan 2. Karena kalau file cap tipe 1 dan 2 kita lihat di sini, ini hanya berbentuk persegi ya. Persegi, dan ada persegi panjang ya di sini. Jadi hanya panjang kali lebar, dan ukurannya hanya ada 2 dimensi ya. Nah, tetapi kalau di sini ini bentuknya ini tidak beraturan ya. Jadi bentuknya di sini ini kalau dibilang segitiga juga tidak, tetapi di sini bentuknya di sini poligon ya, atau banyak sisi ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk pembesiannya di sini, pembesiannya tidak seperti yang 1-2. Jadi di sini dia ada overlap ya. Di sini ada overlap, kemudian di sini ada tulangan pengekang ya. Kalau saya bilangnya ada tulangan pengekang juga bagian luar. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Nah, di sini kita akan berkenalan dengan menu yang namanya faring rebar ya. Nah, bagi yang belum tahu, dia berada di sebelah kanan ya di sini. Ini menggunakan faring rebar set ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di sini sudah ada satu potongan X, kemudian bagian Y juga ada satu potongan, ini potongan Y ya. Nah, saya coba ke potongan X di sini. Oke, kita ke sini ya. Nah, di potongan X di sini kita lihat di sini dia masih kosong. Kita ke menu structure, kemudian kita ke rebar ya. Nah, tetapi sebelum itu kita cek dulu. Kalau untuk bagian ini sepertinya selimutnya lebih tebal 7 cm ya. Nah, karena ada pengekang di bagian sisi luarnya, maka kita harus mendeskripsikan dulu untuk selimutnya ya. Di sini kita ke structure, kemudian kita cover. Nah, kita pilih edit cover settingnya di sini. Oke,
tutup dulu. Kemudian di sini hanya ada selimut berfile dan selimut PC ya. Nah, kita tambahkan lagi satu. Ini untuk selimut PC 3. Nah, di sini kita masukkan nilainya adalah 70 mili ya, atau 7 cm. Kita klik OK, kita klik board file-nya, maksudnya file cap-nya, kita pilih di sini adalah PC 3 ya. Di sini tebalnya 7 cm. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini ada overlapping-nya. Di sini kalau saya coba ukur, di sini overlap-nya kurang lebih sekitar 12 cm. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita kembali di sini, kita masuk ke rebar ya. Kemudian kita pilih di sini untuk tulangannya, kita pilih diameter 16, jarak 100 ya untuk PC 3. Nah, kemudian kita sketch di sini. Kita pilih menu sketch, kita klik file cap-nya. Nah, kita mulai lakukan sketch ya di sini. Nah, saya coba mulai pada bagian luar dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian ini dari 56 cm saya potong sekitar katakanlah 10 cm. Ya, berarti di sini kalau 56 tinggal 46. Bagian kanan juga demikian ya, di sini 46 cm, saya potong seperti ini. Nah, setelah itu di sini tidak menggunakan hook ya, karena kita bisa bayangkan kalau model 3D-nya seperti ini, terus kita masih ada hooknya atau ada kaitnya di sini ya, ini akan kesulitan pemasangan. Karena itu dia menggunakan tambahan pengekang di sini ya, agar dia tidak keluar daripada batasan yang ditentukan. Nah, setelah itu di sini jika sudah sesuai dengan yang kita harapkan, di sini pastikan lagi di sini diameter 16, jarak 100. Kemudian panjangnya sudah kita kurangi tadi menjadi 46 cm ya. Nah, setelah itu kita klik finish edit mode. Nah, ini tulangan yang pertama sudah kita buat ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah di bagian dalam, sedangkan yang bagian luarnya itu ada diameter 13 ya. Pada bagian atas ini ada diameter 13. Nah, kita coba masukkan dulu ini. Kita masukkan sejauh 13 mili ya. Nah, caranya seperti apa? Kita coba edit constraint-nya di sini ya. Oke, kita edit constraint. Nah, kita klik seperti ini. Kita coba masukkan minus 2 ya. Sorry, ini minus 2 ya, seperti ini, atau mungkin bisa minus 3 karena masih ada satu tulangan lagi ya. Oke, kita masukkan di sini minus 3. Nah, setelah selesai seperti ini kita sorry, masih edit constraint lagi, di sini tidak tersave ya, minus 3. Oke, kemudian yang ini adalah minus 3. Setelah oke, di sini kita klik finish ya. Nah, selanjutnya kita akan menutup bagian atasnya. Nah, di sini kita pilih rebar. Kemudian kita pastikan di sini dulu untuk properti tulangannya menggunakan diameter 13, jarak 200. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kita pilih menu sketch, kemudian kita klik file cap-nya. Nah, di sini kita lakukan sketch lagi ya. Seperti ini. Oke. Seperti ini dan seperti ini. Nah, masih ingat tadi ini adalah 12 cm. Oke, kemudian bagian kiri juga ini 12 cm. Jadi ya overlap ya di sini. Nah, setelah itu jika merasa posisinya sudah sesuai, di sini kita pilih finish edit mode ya, seperti ini. Nah, dia akan secara otomatis akan menutup seperti ini ya. Nah, ini nanti kita bisa masukkan ya, atau kita bisa sejajarkan seperti ini. Nah, agar dia benar-benar berhimpit ya. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini. Nah, kita mau di sini kalau kita lihat dia hampir menyentuh bagian atas ya. Nah, berarti ini harus ditambah lagi. Nah, ini mungkin tadi dari 56 ya. Di sini saya tambahkan lagi 45,2, mungkin saya buat di 50 cm ya. Atau mungkin saya adjust sedikit ke atas. Nah, di 50,5
5 ya. Nah, bagian ini juga saya adjust sampai 50,5 seperti ini. Nah, jika sudah sesuai, kita pilih finish edit mode lagi. Nah, selanjutnya di sini kita kembali ke tampilan file cap tipe 3. Nah, seperti ini. Kita ganti untuk graphic display optionnya, kita ke wireframe saja. Nah, di sini ada dua tulangan ya. Yang satu bagian bawah dengan diameter 16, sedangkan yang satu bagian atas dengan diameter 13 ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Ini adalah diameter 13, sedangkan yang bagian bawah adalah diameter 16. Nah, pertama-tama kita klik yang bagian bawah dulu. Oke. Lalu kita kembali ke file cap tipe 3. Nah, di sini sudah terselect. Nah, kita masukkan, karena di sini jaraknya 100, di sini saya gunakan maksimum spacingnya 100 ya. Nah, tapi perhatikan di sini ada bagian yang keluar dari bidang lurus ya di sini. Nah, ini harus kita masukkan ke dalamnya. Jadi kita tarik seperti ini, kita masukkan ke sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian bagian tepi luar juga di sini kita masukkan lagi sedikit ya. Nah, selanjutnya setelah bagian bawah sudah, kita coba cek dari tampilan 3D ya. Nah, ini modelnya sudah seperti ini ya. Oke. Modelnya sudah seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian atas. Nah, penutupnya di sini jaraknya adalah 200. Saya coba maksimum spacingnya di sini saya ganti menjadi 200 ya. Nah, modelnya seperti ini. Oke. Nah, perhatikan lagi di sini posisinya sudah melewati batas lurus ya. Nah, ini harus kita tarik mundur. Nah, seperti ini. Jadi memang dalam pemodelan tulangannya kita harus benar-benar teliti. Kita harus lihat satu-satu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau bisa kita lihat dari potongan array ya di sini. Kita tampilkan wireframe. Nah, harusnya di sini sudah terlihat ya. Nah, ini model tulangannya seperti ini. Nah, oke. Kita coba lagi melanjutkan untuk bagian yang seterusnya. Di sini ada bagian yang mengecil dan ada bagian pada ujungnya yang sama dengan ukuran lebarnya. Jadi di sini 2 meter. Kemudian pada bagian ujung di sini terjadi ini ya, dimensinya mengecil ya. Di sini dari 2 meter, kemudian dia terus mengecil. Saya coba bantu di sini dengan menggunakan reference plane di sini agar saya bisa menemukan lebar daripada ini ya. Ini saya delete dulu. Oke. Kemudian saya beri dimensi. Oke, seperti ini. Nah, di sini kurang lebih ukurannya adalah 57 cm ya. Jadi dia ada mengecil ukurannya. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat dia mengecil? Bagian yang sudah kita buat tadi, contoh di potongan X ya, di sini bagian bawah dulu ya. Ini kita klik, kemudian kita kembali ke file cap tipe 3 tampilannya. Nah, setelah itu kita pilih copy. Nah, kita pilih copy, kita klik, kita drag ke arah atas ya. Nah, biarkan dia seperti ini. Kemudian kita klik lagi tulangannya di sini, kita pilih faring rebar ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya, faring rebar. Nah, setelah faring rebar kita pilih, di sini kita adjust ya. Kita adjust, kita drag seperti ini sampai pada bagian ujung dan bagian bawah juga sampai pada bagian ujungnya. Nah, agar tidak berhimpit terlalu dekat dengan bagian yang lurus tadi. Setelah selesai, kita drag ke bagian dalam ya. Di sini ada simbol segitiga kecil. Kita drag ke bagian dalam, kita masukkan terus. Oke. Kemudian bagian kiri juga kita masukkan ke dalam jauh terus seperti ini. Kemudian ini juga kita tarik sedikit biar dia tidak terlalu mepet ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah jadi. Oke. Kita coba lihat dari bentuk 3D. Nah, bentuk 3D-nya di sini sudah jadi ya. Nah, oke, jadi di sini kita menggunakan filtering ya. Saya lupa menyampaikan di sini saya menggunakan filtering atau pembeda besi dengan ukuran diameternya. Jadi kalau yang berwarna biru ini sudah otomatis menggunakan besi diameter 13. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana membuat filtering warna seperti ini ya. Oke, kita lanjut di sini ke file cap tipe 3. Nah,
tadi kita sudah membuat yang bagian bawah. Sekarang kita akan buat bagian atas. Kita klik kiri seperti ini. Kita kembali ke file cap tipe 3. Nah, ini sudah terselect ya. Ini sudah terselect. Saya copy lagi. Copy lagi, sama ulangi langkah yang sama seperti tadi, seperti ini. Nah, selanjutnya bagian ini kita klik faring rebar. Nah, setelah klik faring rebar, kita adjust seperti ini posisinya. Oke. Nah, jadi usahakan juga jangan terlalu dekat atau jangan terlalu mepet ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai, ini saya coba masukkan ke atas ya, sampai ke sini. Oke, saya melewatinya sedikit ini, seperti ini. Setelah itu saya adjust posisinya ya di sini biar dia tidak terlalu rapat juga. Nah, bagian kiri juga di sini saya atur seperti ini. Nah, sampai pada tahap ini saya rasa ini sudah bisa mengikuti ya. Kita coba lihat dari tampilan 3D lagi. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini untuk arah X ya. Nah, selanjutnya untuk arah Y seperti apa? Untuk arah Y metodenya sama. Ini coba saya tampilkan ke set ya. Nah, di sini belum terlihat. Kita ke wireframe lagi, kita klik kiri, klik kanan, kita pilih select all rebar in host. Nah, kemudian pada grafik view visibility state-nya kita ganti dengan bagian view type 3D-nya kita centang view unobscured ya. Kita oke. Nah, ketika kita ganti grafik display option-nya ke set, nah otomatis betonnya ditampilkan, tapi tulangannya juga tidak tersembunyi ya. Kita bisa lihat secara terekspos. Oke, di sini saya lanjutkan. Tadi potongan X sudah selesai. Sekarang saya ke potongan Y ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, potongan Y ini kalau kita cermati di sini, nah, ini modelnya seperti ini. Kita bisa buka sampai jauh ya, seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, yang saya mau tegaskan adalah bagaimana cara kita membuatnya ya. Nah, seperti itu. Bisa juga kita tarik potongannya, tidak perlu sejauh itu ya. Kita bisa mungkin di sini saja. Nah, tergantung kebutuhannya. Nah, ini tampilannya saja yang berubah ya. Selanjutnya di sini saya ulangi rebar ya. Nah, kita cek di sini sudah ada tipenya M17. Berarti di sini saya tinggal mengganti ya. Kalau bisa juga seperti ini di M17, mana ya tadi? Oke, kita coba naik lagi. Nah, ini M17. Kita coba buat dari bagian bawah dulu. Berarti kita ke diameter 16 ya. Nah, seperti ini modelnya. Nah, pastikan dia tidak overlap ya di sini. Nah, caranya seperti apa? Kita klik tulangannya, lalu kita gunakan pilihannya adalah edit constraints. Nah, seperti tadi di sini saya masukkan -3 ya, seperti ini misalkan. Kemudian bagian kiri di sini bisa saya masukkan -2. Oke, bagian kanan juga saya masukkan -2. Oke, setelah seperti ini, nah ini bisa kita klik finish. Nah, ini sudah bergeser kan posisinya. Nah, selanjutnya kita drag secara perlahan ke bagian tulangannya ya. Diperkirakan dia tidak berhimpit. Nah, setelah jadi seperti ini, perhatikan di sini masih ada yang menabrak tulangan, berarti kita masukkan sedikit. Nah, seperti itu. Bagian ini juga sudah free ya. Nah, selanjutnya kita mengacu pada potongan X ya di sini. Potongan X untuk bagian kanan ini di sini adalah 513 ya. Maka untuk bagian Y di sini juga harusnya berlaku sama ya. Di sini hanya saja mungkin akan dikurangi sedikit karena posisinya berada di tulangan yang satunya. Nah, kalau di sini 542 mungkin saya gunakan 510 saja. Coba seperti ini. Oke, bagian kirinya sudah turun ya. Nah, ini masih tinggi. Saya coba ke 505. Oke. Sedangkan bagian kanannya juga saya coba ke 505. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan melihat komposisinya. Nah, komposisinya di sini ada satu tulangan untuk diameter 13 ya. Kalau yang bawah kan ini menggunakan diameter 16.
Nah, selanjutnya saya klik seperti ini, saya belum menggunakan maximum spacing, saya masih pilih single ya, single atau fix numbernya mungkin 1 ya, seperti ini. Oke, saya turunkan ini ke 1 saja. Oke, nah kalau 1 jadi single ya, saya coba dengan 2 dulu ya di sini. Oke, fix number mungkin kedua. Oke, nah setelah itu kita ke rebar lagi. Oke, kita ke rebar, kemudian langkah yang sama di sini. Oke, hanya kita mengganti tipe daripada tulangannya. Di sini menggunakan dia 13200 PC3 seperti ini ya. Nah, saya klik seperti ini. Nah, perhatikan inilah manfaatnya tadi kita membuat space ya. Nah, ini kita drag seperti ini ke bawah. Kemudian bagian kirinya kita masukkan seperti ini. Nah, jadi dia akan benar-benar saling menutup ya. Posisinya seperti ini. Nah, ini kita dekatkan ke sini ya. Nah, setelah ini jadi seperti ini, kita bisa pendekkan ini. Nah, kita mengacu ke potongan X lagi di sini. Kita perhatikan kalau di potongan X di sini penutupnya adalah 120 ya. Nah, kita coba di sini. Oke, kita ke sini, lalu kita pilih untuk bagian B 120 dan bagian D juga 120. Nah, ini sudah sesuai ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melakukan langkah yang sama. Oke, jadi di sini saya coba bagian bawah dulu. Saya klik file cap tipe 3. Nah, di sini sudah terselect ya seperti ini. Nah, di sini saya masukkan di sini karena jaraknya 100, maka saya maksimum spacing, saya masukkan 100. Nah, dia seperti ini. Oke, nah perhatikan di sini sudah ada tulangan yang hampir keluar ya di sini. Nah, ini sudah ada yang hampir keluar. Ini saya masukkan sedikit seperti ini. Nah, setelah itu oke, perhatikan bagian ini juga kita harus adjust juga ya di sini. Jangan sampai dia melewati boundary yang sudah disiapkan. Oke, ini kita tarik lagi ke bawah seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan cara yang sama untuk yang besi 13. Nah, kita klik kembali ke file cap tipe 3. Kemudian di sini saya masukkan. Nah, di sini maksimum spacingnya adalah 200. Nah, jadi modelnya seperti ini. Oke, kita coba lihat dari tampilan 3D. Nah, di sini belum terlihat karena kita belum mengganti visibility state-nya ya. Saya ke menu wireframe. Nah, di sini saya klik kiri, klik kanan, select all rebar in host. Lalu kita pilih visibility state-nya. Kita ganti 3D-nya ke view unobscured ya. Klik OK. Nah, ketika kita ganti grafiknya ke shade, nah akan terlihat di sini sudah ada ya. Jadi di bawahnya sudah ada, di atas untuk penutupnya juga sudah ada. Nah, ini perhatikan di sini terlihat begitu rapi ya. Nah, selanjutnya kita ke file cap tipe 3 lagi di sini. Nah, kita memilih untuk potongan Y-nya. Mana yang kita mau buat dulu untuk bagian samping dua sisi ya. Saya coba pakai bagian bawah dulu, pakai bagian bawah. Saya klik, kemudian kita ke file cap tipe 3. Nah, langkah ini saya ulangi. Kita copy, bawa ke kanan seperti ini. Nah, setelah kita bawa ke kanan di sini, perhatikan kita klik faring rebar. Oke, kemudian kita drag ke arah belakang ya seperti ini. Nah, kemudian untuk sisi luarnya di sini kita paskan ke dekat garis ya, tapi jangan benar-benar berhimpit. Nah, lalu bagian ujungnya yang keluar ini kita adjust masuk ke dalam bagian garis. Nah, seperti ini. Oke, untuk bagian atasnya sudah. Oke, seperti ini. Jangan dibuat di sebelah lagi dengan manual, tapi kita lakukan dengan cara mirroring. Jadi kita klik seperti ini. Oke, lalu kita gunakan mirror ya, mirror dengan pick axis. Nah, kita klik seperti ini. Oke, klik. Nah, nanti dia berpindah otomatis di bagian kiri. Kita klik lagi, klik kanan ya, select all rebar di sini ya, in host. Nah, setelah all rebarnya di sini terseleksi, kita ke visibility state lagi, kita ke view unobscured lagi. Oke.
Lihat di sini. Nah, di sini sudah jadi. Oke. Nah, tetapi bagian tulangannya belum muncul. Kita ke wireframe lagi. Ya, klik sini, klik kanan, select all rebar in host. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita ke grafik lagi. Ini kita klik lagi ya. Nah, klik OK. Nah, setelah selesai di sini, saya mau buat bagian atasnya. Oke, sekarang bagian atasnya. Klik, kemudian saya kembali ke file cap tipe 3. Oke, di sini. Nah, di sini kita akan copy ya. Kita copy lagi ke bagian kanan. Oke, kita copy seperti ini. Nah, setelah kita copy seperti ini, pastikan ini berada di dalam garis ya. Nah, seperti ini. Nah, bagian ini juga kita masukkan dalam garis seperti ini. Nah, bagian pinggir kita adjust masuk lagi. Oke, setelah itu kita masukkan di sini ya. Oke, kita klik sini. Oh, ini kita perhatikan lagi. Coba kita cek. Nah, ini sepertinya yang terseleksi tadi ini adalah bagian yang ini ya. Nah, ini sebenarnya tidak di mirror seperti ini. Nah, di sini ada harus kita tampilkan ke file cap tipe 3 lagi. Nah, bagian yang pendek ini ya. Bagian yang pendek ini kita adjust ke atas. Nah, kita pilih paring rebar ya, seperti ini, kita teruskan ke atas lalu kita drag mundur ya. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat dari bentuk 3D-nya. Nah, di sini sudah menutup ya di sini. Selanjutnya kita lakukan mirroring ya di sini. File cap tipe 3 kita pilih seperti ini. Lalu kita mirror menggunakan pick axis sama seperti tadi. Kita klik seperti ini. Nah, dia sudah menutup. Oke, nah, kalau kita lihat modelnya sudah terbentuk dengan sempurna ya di sini. Nah, hanya saja ini masih ada yang berdekatan. Ini bisa mungkin kita dari tampilan file cap tipe 3. Nah, di sini ini masih terlalu berhimpit ya. Di sini saya adjust sedikit ke sini. Oke, kemudian bagian kanan juga di sini saya adjust sedikit ya. Oke, di sini masih terlalu berhimpit. Kita adjust sedikit, jangan sampai tulangannya tumpang tindih ya. Nah, itu yang saya maksud. Nah, selanjutnya bagian ini kita bisa tarik ke dalam. Nah, setelah itu kita cek lagi dari 3D-nya. Nah, ini sudah hampir semua selesai ya. Nah, tinggal bagian pengekangnya ya. Ini adalah menggunakan besi 13. Nah, untuk pengekang sendiri di sini saya coba buat tidak menggunakan ini ya, paring rebar, tapi cara buatnya adalah dari tampilan atas ya, seperti ini. Nah, caranya kita ke structure, kita pilih rebar, kemudian kita gunakan pilihan sketch di sini ya. Kita pilihan sketch, tetapi tidak menggunakan tulangan ini ya. Kita menggunakan di sini 13M ya, yang biasa saja. Lalu kita pilih sketch. Nah, di sini saya klik objek file cap-nya. Kita akan mulai menggambar pada bagian sisi luar seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, kita tutup semua seperti ini. Nah, biasanya di bagian ujung ini ada tambahan ya. Jadi yang satu tambahannya ke arah kiri, yang satu ke arah kanan. Jadi saya tambah mungkin sekitar 10 cm. Kemudian di sini sudah overlap ya di sini. Jadi kalau kita lihat sudah overlap di sini. Nah, di sini kita perhatikan. Nah, bisa kita masukkan di sini ya, di sini. Oke, jadi kita coba klik seperti ini. Kita finish edit mode dulu ya. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, setelah itu di sini bisa kita edit sketch. Nah, kita edit sketch di sini. Kita tambahkan ini ya untuk overlapnya 10 cm. Sedangkan bagian yang ini harus overlap juga 10 cm. Kemudian setelah selesai kita pilih finish edit mode. Nah, ini sudah jadi, tetapi kalau kita perhatikan di sini mungkin posisinya ada di atas ya. Nah, di atas ini. Nah, kalau kita lihat dari potongan X juga masih ada di atas. Kita coba cek dari tampilan 3D seperti ini. Nah, ini yang saya maksud. Jadi dia berada di atas ya. Ini harus kita turunkan. Kita klik kiri. Kita ke potongan X di sini, kita move ke bawah ya. Nah, kita move ke bawah, ke tengah, gini. Setelah itu kita masukkan di sini fix numbernya 2 ya, seperti ini.
Nah, yang bagian bawah ini kita coba klik seperti ini, kita lihat lagi. Nah, modelnya seperti ini ya. Jadi bagian atas dan bagian bawah. Kita akan memindahkan dia ke tengah. Caranya seperti apa? Jadi caranya kita ke potongan expel cap tipe 3. Oke, seperti ini. Nah, ini ada simbol segitiga. Ini saya drag ke atas. Kemudian yang atas saya drag ke bawah. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Kita coba lihat dari tampilan 3D. Nah, di sini sudah jadi ya. Terlihat di sini untuk tulangannya ya, dia sudah berada pada bagian tengah. Ya, seperti ini. Oke. Nah, jika dilihat ini sudah hampir semua ya. Ini potongan X-nya sudah. Oke, kemudian di sini mungkin saya bisa atur ke 3D ya. Di sini saya pilih seperti ini, kemudian klik kanan, override seperti ini by element. Nah, di sini saya mau ganti warnanya, mungkin saya gunakan warna merah ya, seperti ini. Kita coba apakah berhasil. Nah, ini sudah jadi. Oke, sudah terlihat di sini. Nah, kita coba klik kiri lagi, klik kanan, kita pilih select all rebar in host. Setelah selesai kita pilih edit di sini, kita centang lagi ya, view unobscured ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat dia membungkus. Nah, jadi posisinya di sini sudah terlihat model 3D-nya. Yang warna kuning adalah besi 13 di sini ya. Besi 13 dengan jarak 20 cm. Yang berwarna biru adalah besi 16 dengan jarak 100 mili ya, atau 10 cm. Sedangkan yang berwarna merah adalah besi 13 untuk pengikat. Ya, ini akan sama dengan model seperti ini. Nah, oke, ini kita kembali ke menu set ya. Nah, ini akan terlihat modelnya seperti ini. Ini videonya cukup panjang, ini kurang lebih 30 menit. Nah, jadi saya batasi untuk video tutorial kali ini hanya sampai pada file capnya dulu. Nanti di berikutnya saya lanjutkan untuk pembersihan bore filenya. Jika merasa video bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Demikian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.